Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, ini kok lucu begitu ya, lucu banget. Ketua MA soal putusan syarat usia pilkada, mereka mengatakan saya belum baca, tak bisa berkomentar. Yang memutuskan siapa begitu kan ya, ketua MA-nya saja sudah beralibi seperti itu begitu. Bagaimana dengan yang lain begitu kan? Artinya apa? Secara tidak langsung yang memutuskan kemarin siapa? Tuyul atau siapa begitu. Nampaknya satu persatu mulai menghindar begitu ketika mereka sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa setelah Gibran ya muncullah mahkamah si adik yaitu Kaisang di Mahkamah Agung ya ini. Bahkan nampaknya kalau menurut saya pribadi apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua MA ini menurut saya pribadi masa sih tidak tahu sih Ketua MA ini gimana begitu kan ya, maksudnya bagaimana begitu ya. Ketika dikomentari terkait dengan putusan syarat usia pilkada, mari kita baca, ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Salah satunya kudu mikir dulu cari jawaban yang pas kan ya. Ya, berarti yang mutusin kemarin siapa? Tuyul katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan seorang Jokowi juga mereka tak baca apa yang ditandatangannya sendiri katanya begitu kan. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Wajarlah begitu dalam dunia politik. Tapi saya heran masa sekelas Ketua MA tidak membaca terkait dengan hasil putusan itu begitu. Bukankah MA sudah memerintahkan seorang KPU bahwa ya harus cabut batas usia pilkada ya atau cabut masalah batas usia yang kemudian yang menjadi syarat di situ begitu kan. Ini gimana logikanya begitu? Maka secara tidak langsung kami pribadi begitu kok bisa begitu kan ya. Ini nampaknya bagi kami harus benar-benar amati betul langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh mereka. Kalau kita melihat secara realitas begitu kan ya, realitasnya yang kemudian disampaikan oleh MA kemarin, ya lihat saja ini. MA perintahkan KPU cabut aturan batas usia calon kepala daerah. Lantas bagaimana dengan yang lain yang kemudian Ketua MA-nya yang mengatakan bahwa ya mereka tidak membaca terkait dengan putusan itu, ya terus kemudian tidak ingin berkomentar dan sebagainya. Kan lucu begitu kan? Lucu banget. Ini lucu begitu. Masa ada ketua tidak tahu terkait dengan putusan itu, tidak membaca terkait dengan putusan itu, yang memutuskan siapa? Ini kan tanda tanya besar begitu kan. Ya inilah mungkin masyarakat dianggap bodoh semua. Iya kan begitu kan. Dianggap masyarakat itu dianggap bodoh semua begitu kan. Sehingga apa yang kemudian yang terjadi mereka begitu kan ya, dengan adanya perkataan-perkataan seperti ini kan dianggap bodoh semua begitu para netizen atau publik begitu kan ya. Masa sekelas MA tidak bisa membaca putusan itu begitu kan ya, padahal MA sudah perintahkan KPU cabut aturan batas usia kepala daerah, padahal mereka sudah memerintahkan. Artinya kalau tidak membaca saya kira tidak mungkin juga memerintahkan mereka ya untuk cabut memerintahkan KPU untuk mencabut batas usia ini. Saya kira tidak mungkin juga begitu kalau mereka tidak membaca. Ya nampaknya mungkin alibinya mungkin ingin begitu kan ya, seperti MK. Tapi sudah jelas mereka begitu. Walaupun misalnya ini untuk Kaisang, untuk siapa dan sebenarnya. Tapi nampaknya jujur ajalah kepada rakyat Indonesia begitu kan ya. Masa sekelas demokrasi Indonesia kok seperti ini terus kok begitu kan? Ada apa ini begitu? Maka secara tidak langsung saya katakan sejak awal bahwa agak aneh begitu kan ya, yang kemudian dikabulkan ini padahal 3 hari dari uji materi saja itu sudah diputuskan. Bayangkan, mending gak usah aja ya, kalau pengen kekuasaan lantik aja udah. Kan jelas di situ begitu kan ya. Ini bahkan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Ketua Partai Garuda Ahmad Rida Sabana soal syarat usia calon kepala daerah.
putusan MA itu, lalu kemudian dijelaskan bahwa calon kepala daerah berusia minimal 30 tahun saat dilantik. Sedangkan umur Kaisang sekarang itu sudah berumur 29 tahun. Sedangkan Desember ini berumur 30 tahun. Pilkada serentak mungkin ya dilaksanakan setelah Oktober atau November begitu kan ya. Kalau semisalnya ya mencalonkan diri seperti Kaisang lalu kemudian menang, dilantik pada Februari misalnya begitu atau Maret 2025, jelas umur mereka sudah berapa? Sudah 30 tahun. Ini kan sejak dilantik mereka begitu kan. Artinya putusan itu yang kemudian disampaikan oleh MA dijelaskan bahwa calon kepala daerah berusia minimal 30 tahun saat dilantik. Ini kan multitafsir begitu kan. Saat dilantik dengan pendaftaran kan beda begitu kan. Maka ini banyak sekali sih spekulasi yang ada. Maka dengan adanya seperti ini sudah paham kan masyarakat Indonesia bahwa hukum apakah dipermainkan seperti itu begitu kan ya. Saya kira dengan adanya seperti ini sudah jelas begitu. Bahkan ketua MA-nya ya mengungkapkan bahwa Syarifuddin ya mengungkapkan bahwa MA tidak boleh berkomentar terhadap suatu putusan. Artinya silent mereka dong begitu kan. Ya kalau mereka silent ya kenapa begitu? Ada apa di situ begitu kan? Ini mesti jujur begitu kepada publik, kepada rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Kaisang itu bisa ya melenggang ke Pilkada 2024. Kita akan buktikan aja nanti. Karena nampaknya dengan adanya seperti ini maka masyarakat bisa melihat begitu kan ya posisi seorang Gibran hari ini. Dan nampaknya bagi kami ya sah-sah aja sebagai demokrasi begitu kan. Tapi kita lihat saja kalau sistemnya itu adalah tidak boleh ya tidak boleh. Ngapain kita harus dengan adanya sana sini dan sebagainya begitu kan ya. Ini dalam putusan MA, mereka yang baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan dilakukan bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan tersebut tertuang dalam putusan nomor 23 ya HUM 2024 diketok ya pada 29 Mei 2024. Ya baru kemarin begitu diuji materi sudah seperti ini begitu kan ya ini. Bahkan putusan ini membuka lebar jalan bagi anak Presiden Kaisang Pangarep untuk maju sebagai Pilkada 2024. Sebab usia yang sudah 30 tahun ya saat masa pelantikan bila maju dan menang di Pilkada. Artinya sudah jelas mereka begitu kan ya. Umur sudah 30 tahun mereka. Kalau mereka menang jelas mereka bisa dilantik begitu kan. Karena syarat 30 tahun itu saat dilantik. Apa bedanya begitu kan ya? Ini kan benar-benar hukum ini begitu kan ya apa yang disampaikan ini seolah-olah mereka kepada Kaisang. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena begini kalkulasinya, Kaisang itu sekarang ini berumur 29 tahun, sedangkan tafsiran dari MA ya dikabulkan LMA ya berumur minimal 30 tahun sejak dilantik. Artinya apa? Artinya umur 29 tahun mereka menang misalnya, dilantik misalnya Februari, Januari, Maret misalnya begitu tahun 2025 begitu kan ya, tahun 2025 itu kan sudah berumur berapa tahun? Ya umur 30 tahun si Kaisang. Tidak mungkin lah ya yang kemudian umur 29 tahun yang sejajar dengan Kaisang lalu kemudian mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Saya kira tidak ada, mereka lebih dari 30 tahun kecuali Kaisang begitu kan. Kalau mereka tidak buat Kaisang, mereka secara umum misalnya begitu kan, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon sebagai masuk Pilkada DKI Jakarta siapa begitu. Kalau bukan Kaisang, kan begitu logikanya. Maka dengan adanya seperti ini heran begitu, rakyat ya seolah-olah mau dibohongi begitu. Ini gimana konsepnya kok seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.